Tiba-tiba sosok merah diikuti oleh aura kuat melesat melintasi langit, dengan cepat menyerbu ke arah Guru Oyun. Sebelum yang terhormat Tuan Tianqi bisa mencapainya, sosok itu telah mendarat di sebelahnya dan menarik gadis muda itu ke dalam pelukan. Jubah merah tua dan rambut keperakan telah menciptakan pemandangan yang mempesona saat dia ditembak jatuh dari langit. Pria itu setampan makhluk halus, seluruh tubuhnya saat ini basah kuyup dengan kesedihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Xiao Yun, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka yang telah menyakitimu untuk terus hidup. Aku akan membuat mereka semua membayar, bahkan jika aku harus membantai semua orang di seluruh dunia. Angin kencang bertiup saat jubah merah pria itu berkibar lembut di bawah langit. Dia tampak seperti iblis malam yang mempesona. Kemarahan yang berapi-api kemudian meledak dari tubuh pria itu dan api merah menyala di jubah pria itu. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang tampan tiada taraf. Pada saat ini mata pria itu dipenuhi dengan rasa haus akan darah dan kemarahan yang luar biasa yang dapat menghancurkan dunia. Wajah Bai Xiangtian berangsur-angsur menjadi gelap. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia bisa merasakan kematian berbau busuk dari seluruh keberadaan pria itu. Kamu yang bertanggung jawab untuk menyakitinya. Qian Beiye memeluk gadis muda yang berlumuran darah itu erat-erat saat dia perlahan berbalik. Mata iblisnya yang merah dan haus darah, melotot dengan dingin pada para tetua alam abadi di dekatnya. Cahaya suram menyelimuti wajahnya yang tampan tiada taraf. Tubuhnya memancarkan aura iblis yang telah keluar dari gerbang neraka. Setiap langkah yang dia ambil sepertinya menjatuhkan beban berat ke hati semua orang di daerah itu. Mereka semua menyaksikan, gemetar ketakutan saat melihat pria berambut perak itu. Hati Bai Xiangtian tenggelam saat dia berbicara dengan sikap dingin. Ada begitu banyak dari kita dan dia hanya sendirian, tidak mungkin kita tidak bisa menekannya bersama. Mendengar ini para anggota alam abadi saling melirik sebelum menyerang Qian Beiye dengan cepat. Api hitam yang kuat meletus dari tubuh Qian Beiye dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pupil merahnya melotot menakutkan pada sekelompok orang yang menyerbu ke arahnya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan meraih salah satu kepala tetua berjubah putih dengan erat. Dalam satu gerakan cepat, dia dengan brutal merobek kepala pria itu dari lehernya. Darah segar berceceran di mana-mana, memberikan tampilan yang lebih jahat pada penampilan merah pria itu. Pria berwajah iblis ini telah berhasil merobek kepala kehormatan bela diri hanya dengan satu tangan. Lupakan para tetua alam abadi. Bahkan yang terhormat Tuan Tianqi tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini, yang telah bertindak seperti hewan peliharaan kecil yang tidak berbahaya di depan gadis Gu, akan melakukan tindakan kejam seperti itu. Kamu anak terkutuk, kamu berani meletakkan tangan kotor pada seorang penatua dari alam abadi, kamu ingin mati. Para tetua lainnya dari alam abadi benar-benar marah, wajah mereka dipelintir dengan kemarahan seolah-olah pria di depan mereka telah menodai kuburan leluhur mereka. Mereka kemudian menyerang dengan marah ke arahnya. Seluruh gurun segera diwarnai merah dengan darah. Tetua alam abadi yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah tangan Qian Beiye. Beberapa bahkan memiliki tubuh mereka hancur tak bisa dikenali. Namun tidak hanya kehormatan bela diri yang menyelinap ke kota awan, sisanya perlahan mulai menampakkan diri juga. Lebih dari 10 kehormatan bela diri mati atau terluka, yang tersisa adalah sekitar 5 atau 6 dari mereka dengan 10 kaisar bela diri yang tersisa. Bahkan jika semua kekuatan daratan bergabung, mereka semua akan dihancurkan oleh kelompok besar seperti itu, kecuali mereka milik pengadilan neraka atau sekte roh. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh alam abadi,
mereka telah mengirim begitu banyak orang. Tatapan yang terhormat Tuan Tianqi menjadi gelap dan kilatan keras melintas di pupilnya. Begitu banyak pembudidaya yang kuat, itu setara dengan sekitar setengah dari kekuatan alam abadi. Apapun itu, alam abadi tentu tidak memobilisasi begitu banyak orang demi melawan sekte roh dan pengadilan neraka. Pasti ada hal lain di kota awan yang tidak kita sadari. Ini adalah hal yang baik bahwa anggota alam abadi telah kehilangan ketenangan mereka. Insiden yang melibatkan Guru Woyun pasti telah memikat semua kehormatan bela diri yang tersembunyi. Sebenarnya yang terhormat Tuan Tianqi bisa mengerti mengapa hanya kehormatan bela diri yang dikirim untuk menghalangi jalan Guru Woyun. Jawabannya sederhana, mengetahui ego gadis Gu, dia bahkan tidak akan melirik kaisar bela diri untuk kedua kalinya, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang muncul di hadapannya, tidak ada jaminan bahwa dia akan takut. Namun itu akan berbeda dengan kehormatan bela diri. Memiliki begitu banyak orang di sekitarnya akan membuat gadis Gu khawatir. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim anggota keluarga Dongfang pergi dan tetap tinggal untuk menghadapi orang-orang ini sendirian. Mungkin saja Bai Xiangtian telah menyadari hal ini dan meminta bantuan dari kehormatan bela diri lainnya untuk membantu menangani gadis ini. Namun Bai Xiangtian salah perhitungan. Dia tidak berpikir bahwa ego gadis Gu akan menjadi di atas orang kebanyakan. Dia benar-benar menolak untuk melayani alam abadi, bahkan jika itu berarti menandatangani surat kematiannya sendiri. Saat itu aura dari dalam Qian Bei berubah menjadi campuran kekuatan yang kompleks dan menyebabkan organ vitalnya berbenturan satu sama lain berulang kali. Namun dia tampaknya tidak merasakan apa-apa dan terus mengambil nyawa setiap anggota alam abadi yang hadir. Ekspresi yang terhormat Tuan Tianqi berubah. Tidak baik, anak ini sepertinya menyimpan semacam kekuatan di dalam tubuhnya, dan sepertinya kondisi pikirannya saat ini telah memicu pelepasannya. Namun kekuatan itu terlalu kuat, jika dia melanjutkan pembunuhan ini, dia akan berubah menjadi iblis atau dia akan mati. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Yang terhormat Tuan Tianqi, dia sudah dibutakan oleh haus darah. Apakah kamu pikir kita bisa menghentikannya? Penatua Jiu tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya Nona Gu yang bisa menghentikannya sekarang. Sayangnya Nona Gu sudah. Saat dia mendengar kata-kata itu, kesedihan yang luar biasa muncul dari dalam yang terhormat Tuan Tianqi. Tangan bajingan itu telah meninju gadis Gu. Bagaimana dia bisa selamat setelah mengalami cedera berat seperti itu? Bahkan jika kita memiliki dewa di tengah-tengah kita, mereka juga tidak akan bisa menyelamatkannya, pikirnya. Yang terhormat Tuan Tianqi, untuk apa kamu cuma berdiri? Bai Xiangtian bersembunyi di antara kerumunan dan tidak berani melangkah lebih jauh. Dia berbalik ke arah yang terhormat Tuan Tianqi dan berteriak dengan marah. Jangan lupa kita dalam hal ini bersama-sama. Jika kita kehilangan banyak kehormatan bela diri sekarang, kamu hanya harus menunggu kekalahan dalam perang berikutnya melawan iblis. Yang terhormat Tuan Tianqi berhenti dalam diam saat dia mempertimbangkan hal ini. Bai Xiangtian benar, kehilangan begitu banyak kehormatan bela diri di sini pasti akan mengubah gelombang untuk perang berikutnya. Namun demikian, ketika dia memikirkan semua yang telah dilakukan alam abadi, yang terhormat Tuan Tianqi mengejek dengan dingin. Aku sudah menyarankanmu dan meminta alam abadi untuk menyelamatkan gadis Gu. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu telah membunuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku benar-benar dapat membantumu? Bai Xiangtian membalas. Ini bukan hal yang sama. Guru Woyun akan membawa malapetaka ke daratan. Kematiannya demi mencegah bencana.
Alam abadi berbeda, kami adalah pahlawan dunia, bahkan 100 Guru Woyun tidak bisa dibandingkan dengan murid terburuk kami, orang egois seperti dia yang telah menolak untuk mengakui keluarganya sendiri dan telah mengabaikan kepentingan terbaik dari daratan tidak layak untuk hidup. Bahkan jika dia selamat dari ini dengan keberuntungan, dia akan tercatat dalam sejarah karena keburukannya. Yang terhormat Tuan Tianqi perlahan menutup matanya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar kecewa dengan para kultivator yang terkenal bereputasi baik ini. Bai Xiangtian, aku akan melaporkan semua yang telah terjadi kepada Tuan Sekte kami. Mungkin sekarang, Sekte Roh yang selalu netral antara pengadilan neraka dan alam abadi, akan memilih sisi baru. Selalu ada konflik bahkan antara 3 otoritas besar, pengadilan neraka dan alam abadi telah berperang satu sama lain selama bertahun-tahun, tetapi Sekte Roh selalu mempertahankan sudut pandang netralnya. Namun mengingat posisi Tuan Sekte berikutnya kemungkinan besar adalah Gu Sengqiao, alam abadi mungkin harus bersaing dengan 2 otoritas besar di masa depan. Yang terhormat Tuan Tianqi, kamu pengkhianat daratan. Bai Xiangtian berteriak pada yang terhormat Tuan Tianqi seperti orang gila, wajahnya yang tua dipenuhi dengan kedengkian. Jika kamu bersikeras berdiri dengan iblis-iblis ini, maka kamu juga akan tercatat dalam sejarah karena keburukanmu. Kamu akan ditolak oleh dunia. Mendengar ini yang terhormat Tuan Tianqi menghela nafas lagi. Yang terbaik adalah tutup mulut, jangan sampai dia terus membentakku dan menolak untuk berhenti, pikirnya. Sinar cahaya dari matahari terbenam memenuhi langit, membuat lapisan tipis di medan perang yang berlumuran darah. Itu adalah pemandangan norak yang mengerikan. Qian Bei sekarang benar-benar dibutakan oleh kehausannya akan darah. Dia tidak memiliki tujuan lain dalam pikirannya, kecuali untuk memastikan bahwa orang-orang ini akan mengikuti Guru Woyun ke kuburan mereka. Bukan masalah besar baginya untuk membunuh segala sesuatu di bawah langit demi dia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih penting daripada dirinya baginya. Kamu anak terkutuk, kamu akan membayar untuk ini. Melihat yang terhormat Tuan Tianqi bermaksud untuk mengabaikannya, Bai Xiangtian berbalik ke arah Qian Bei dan meraung dengan marah. Tentu saja, dia masih bersembunyi di balik sekelompok kaisar bela diri, menggunakan mereka sebagai perisai untuk melindungi dirinya dari serangan Qian Bei. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di padang pasir hari itu. Namun demikian, mereka tampaknya tidak takut mati, karena mereka terus menyerang Qian Bei seperti kawanan domba. Ini tidak akan berhasil. Yang terhormat Tuan Tianqi mengerutkan alisnya sekali lagi. Kekuatan dalam diri bocah ini semakin tak terkendali. Jika dia melanjutkan pembunuhannya, dia akan mati, bahkan jika dia berhasil membunuh semua orang ini. Gelombang demi gelombang energi kekerasan meledak dari tubuh Qian Bei, menghamburkan kerumunan orang ke udara. Kemudian, matanya yang semerah genangan darah, menembus kerumunan. Karena kalian telah menyebabkan penderitaan padanya, kalian semua harus mati. Tepat ketika suku kata terakhirnya jatuh, sekelompok tubuh lain jatuh ke dalam genangan darah. Dan Bai Xiangtian bersembunyi lebih jauh ke dalam kerumunan, matanya tertuju pada wajah pria tampan yang tiada taranya itu. Tubuh Qian Bei akhirnya mencapai batasnya dan dia memuntahkan seteguk darah hitam. Meski begitu, dia tidak menghentikan pembunuhannya, dia terus bertarung dengan satu tangan berlumuran darah, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Namun sejak awal pertarungan, dia tidak pernah melepaskan Guru Woyun. Dia memegang erat-erat tubuh kecil dan ringannya saat dia menyerbu ke kerumunan. Xiao Yun,
Tunggu aku menghancurkan alam abadi, setelah itu, aku akan mengikutimu ke ujung bumi melalui surga dan neraka, pikirnya. Tiba-tiba nyala api ungu melesat ke langit, menerangi tubuh Guru Oyun. Api ungu melahap tubuhnya yang hancur, dan perlahan menyatukannya kembali. Yang terhormat Tuan Tianqi melebarkan matanya saat dia menatap keheranan api yang membara dari tubuh gadis muda itu. Api ungu, mungkinkah ini ritual legendaris kebangkitan melalui api? Tidak, itu tidak mungkin. Bukankah kemampuan kebangkitan melalui api hanya dimiliki oleh Phoenix kuno yang mistis? Gadis Gu adalah manusia, jadi bagaimana dia bisa mencapai kebangkitan melalui api? Kebangkitan melalui api, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam tubuh manusia. Ekspresi Bai Xiangtian adalah pemandangan yang sangat buruk untuk dilihat. Saat dia menatap tajam pada Guru Oyun yang berbaring di pelukan pria itu, dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga gemetar. Pada saat yang sama, Yan yang perlahan memudar seiring dengan kematian Guru Oyun, secara bertahap kembali hidup dan perlahan bangkit, tubuhnya mungkin lemah tapi dia masih hidup. Xiao Ye. Napas lembut terdengar dari sekitar lengan Qian Bei Ye, dan berhasil menghentikannya dari pembunuhan. Saat dia menatap gadis yang tampak pucat di pelukannya, haus darah di mata Qian Bei Ye perlahan menghilang. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi hanya mengatakan ini pada akhirnya. Xiao Yun, apakah aku sedang bermimpi? Jika ini adalah mimpi, dia ingin tetap tertidur selamanya. Xiao Ye, kamu terluka. Guru Oyun mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka darah dari sudut bibir pria itu, matanya dipenuhi dengan sakit hati. Jangan khawatir, aku hanya tertidur sebentar, lagi pula aku sudah berjanji padamu, aku akan bergabung denganmu. Sejujurnya, ketika dia melihat kehormatan bela diri itu, dia yakin bahwa dia telah menghadapi situasi kritis, dan merasa bahwa dia mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Namun dia tidak menyangka Zixi akan terbangun pada menit terakhir, namun dengan tingkat kekuatan Zixi saat ini, memanfaatkan api kebangkitan membutuhkan waktu ekstra, itulah mengapa butuh beberapa waktu sebelum dia bisa hidup kembali. Xiao Yun, untunglah kamu masih hidup. Qian Bei Ye memeluk Guru Oyun dengan erat dan suaranya bergetar, dia takut jika dia membuat satu kesalahan, dia akan kehilangannya selamanya, itu bukan jenis rasa sakit yang bisa dia tanggung. Xiao Ye. Dalam pelukannya, Guru Oyun merasakan sedikit rasa sakit dari dalam hatinya saat dia merasakan pria itu gemetar, kenangan saat mereka bersama mulai diputar ulang perlahan di mata pikirannya. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, pria tampan tiada taraf ini benar-benar membuat jantung berdebar. Pada saat itu, ketika dia membuka matanya, dia memanggilnya istri dengan cara yang kacau, tetapi dengan kelembutan seperti itu, dia akan selamanya mengingat momen itu. Sejak itu, pria ini mengikutinya kemana-mana, dia seperti sepotong permen lengket, tidak mungkin dilepaskan. Tetapi bahkan Guru Oyun sendiri tidak bisa mengerti mengapa dia menaruh begitu banyak kepercayaannya pada pria yang sama sekali asing ini. Itu adalah jenis kepercayaan yang tampaknya berlanjut dari dalam, menariknya ke arah itu dari dunia yang tak terlihat. Xiao Ye, serahkan sisanya padaku untuk saat ini. Guru Oyun perlahan menutup matanya lalu dengan hati-hati membukanya lagi. Dia bangkit dari pelukan Qian Bei Ye dan melemparkan tatapan tajam dari matanya yang jernih dan dingin. Zixi kawanku, karena kamu sekarang sudah bangun, bunuh mereka semua untukku. Saat dia berbicara, semburan api ungu meletus dari tubuh Guru Oyun dan melesat ke langit,
Satu set jubah ungu gelap kemerahan berkibar melawan angin dari api ungu, perlahan muncul di depan mata dunia. Pria ini sangat tampan, ketampanannya tidak mengandung aura dominasi yang dimiliki Qian Beiye, juga tidak memiliki kemegahan seperti Zhuo Shangchen. Ketampanannya seperti monster jahat, saat senyum iblis melintas di mata ungunya. Jubah ungu kemerahan pria itu disulam dengan benang emas, setiap gerakannya menunjukkan suasana yang begitu agung, seolah-olah dia adalah gambaran bangsawan, sangat tampan sehingga segala sesuatu di bumi tampaknya telah kehilangan warnanya. Ini terutama berlaku untuk api ungu di antara alis pria itu berfungsi untuk lebih meningkatkan sikap halusnya, membuatnya terlihat 10.000 kali lebih mulia. Gadis kecil, aku baru tidur sebentar dan kamu hampir membuang hidupmu sendiri, apakah kamu tidak akan pernah membuatku khawatir? Zixi menghela nafas saat mata ungunya dipenuhi dengan kecemasan. Maaf, aku telah membuatmu khawatir. Guru Woyun mengamati wajah tampan Zixi. Aku selalu tahu bahwa aku masih belum cukup kuat. Aku akan menggunakan metode tercepat untuk meningkatkan kekuatanku, sehingga aku dapat melakukan terobosan. Gadis kecil, biarkan aku berurusan dengan orang-orang ini dulu. Zixi memandang Qian Beiye sekali, lalu menarik kembali pandangannya, menaruh perhatiannya pada anggota alam abadi. Bibirnya melengkung menjadi senyum iblis, saat dia berbicara dengan menakutkan. Gadis ini adalah tuanku, dan kalian telah menyakitinya saat aku tidak ada, jadi katakan padaku, bagaimana aku harus menghukum kalian karena ini. Pada saat ini ekspresi Bai Xiangtian dipenuhi dengan teror, sudah cukup sulit untuk melawan Qian Beiye sendirian, sekarang kultivator kuat lainnya telah muncul, apa yang gadis ini miliki untuk mendapatkan begitu banyak orang kuat untuk melindunginya. Itu Phoenix ilahi kuno. Yang terhormat Tuan Tianqi telah pulih dari keterkejutannya, dan sekarang menatap pria berjubah ungu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak salah lagi, pria ini adalah Phoenix ilahi kuno dari legenda, namun dikatakan bahwa Phoenix ilahi kuno telah menghilang lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Apa yang dia lakukan di sini sekarang? Dia juga menyebut gadis Gu itu tuannya. Ini, apa yang terjadi di sini? Phoenix ilahi kuno. Penatua Jiu sedikit heran dan menatap bingung pada yang terhormat Tuan Tianqi yang berdiri di sampingnya. Sebelum dia bisa menyuarakan pertanyaannya, sosok iblis tampan itu bergerak. Tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya. Yang bisa mereka lihat hanyalah beberapa lubang yang menembus tubuh orang-orang dari alam abadi, dan darah yang kemudian menyembur keluar seperti air mancur. Selanjutnya, sosok tegak mereka jatuh ke tanah. Jubah ungu pria itu tetap bersih saat dia berdiri tegak melawan angin liar, tidak ada setetes darah pun yang menodai jubahnya. Lari. Bai Xiangtian dan para kehormatan bela diri lainnya saling memandang dan melepaskan semua harapan untuk mengalahkan musuh. Mereka segera berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, sebelum mereka bisa berlari jauh, kilatan jubah ungu berdiri di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Pada saat ini Bai Xiangtian akhirnya mengerti ketakutan yang sebenarnya. Dia berbalik ke arah yang terhormat Tuan Tianqi yang berdiri di belakangnya, dan berteriak. Yang terhormat Tuan Tianqi, ingatlah bahwa kita masih dibutuhkan dalam perang antara daratan dan iblis. Apakah kamu akan memohon belas kasihan atas nama kami atau kamu ingin menjerumuskan orang-orang di daratan ini ke dalam kesengsaraan dan penderitaan? Nada suaranya telah melunak dan tidak lagi mempertahankan sikapnya yang awalnya agresif dan sombong. Terlepas dari situasinya,
satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk membantunya adalah yang terhormat Tuan Tianqi, yang masih memiliki hubungan yang cukup baik dengan Guru Ouyun. Yang terhormat Tuan Tianqi terdiam saat dia mempertimbangkan hal ini. Perang iblis akan segera datang, dan jika kita kehilangan banyak kehormatan bela diri sekarang, itu tidak akan menguntungkan daratan sama sekali. Dia menghela nafas pada pemikiran itu dan menoleh ke Guru Ouyun. Gadis kecil, dapatkah kamu menunjukkan sedikit pertimbangan dan melepaskan kentut tua ini untuk saat ini? Jangan khawatir, aku akan mengawasi kentut tua ini, dan secara pribadi akan memastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam padamu. Adapun dendammu terhadap mereka, mungkin kamu bisa menyelesaikan masalah setelah perang iblis. Pada saat itu aku pasti akan tutup mulut. Jika Guru Ouyun telah dibunuh oleh para tetua alam abadi, dia tidak akan membela mereka bahkan jika seluruh alam abadi dihancurkan. Melihat gadis Gu masih hidup, jelas, sebagai penatua dari Sekte Roh, dia harus mempertimbangkan lebih banyak. Yang terhormat Tuan Tianqi, tidak ada lagi yang bisa kamu katakan, orang-orang ini harus mati hari ini. Guru Ouyun menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang. Gadis kecil, aku tidak memintamu untuk melepaskan mereka sepenuhnya, aku hanya memintamu untuk menunggu, sampai setelah perang iblis sebelum membunuh mereka. Ada terlalu sedikit kehormatan bela diri di daratan ini, jika mereka mati sekarang, alam abadi akan kehilangan setengah dari kehormatan bela diri mereka, dan tidak akan memiliki kesempatan melawan iblis. Yang aku minta adalah kamu menunggu perang berakhir terlebih dahulu. Pada saat itu, bahkan jika kamu tidak berurusan dengan mereka, aku secara pribadi akan menandatangani surat kematian mereka. Setelah setiap pertempuran, mereka akan memiliki masa tenggang 10 tahun sebelum perjuangan berikutnya akan dimulai. Waktu pertempuran berikutnya semakin dekat, tidak mungkin bagi mereka untuk melatih lebih dari 10 kehormatan bela diri pada saat itu. Itulah sebabnya yang terhormat Tuan Tianqi telah memberikan sarannya. Sarannya adalah untuk membunuh orang-orang ini setelah mereka hidup lebih lama dari kegunaannya. Aku tidak percaya bahwa daratan akan mendarat dalam situasi kritis setelah kehilangan beberapa orang ini. Guru Ouyun tersenyum dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke wajah pucat Bai Xiangtian. Kamu tahu bahwa tindakanmu akan mengorbankan semua yang telah kamu capai, jadi mengapa kamu melakukannya? Tidak mungkin aku akan melepaskanmu. Bahkan jika kamu telah meminta yang terhormat Tuan Tianqi untuk memohon belas kasihan untukmu. Guru Ouyun. Seringai sinis terbentuk di wajah tua Bai Xiangtian dan dia meraung marah. Berhenti menyemburkan kebiadaban ini, tanpa kami, daratan ini akan hancur. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar hal yang benar untuk dilakukan? Mata Guru Ouyun menjadi lebih dingin saat jubah hijaunya berkibar tertiup angin lembut. Aku tidak pernah mengganggu diriku dengan orang lain ketika berurusan dengan urusanku sendiri. Aku hanya mengharapkan diriku untuk berkomitmen tanpa penyesalan. Selain itu, aku tidak pernah punya niat untuk menyinggung alam abadi. Berkali-kali kamulah yang menolak melepaskanku. Seperti orang normal lainnya, kesabaranku ada batasnya. Melihat kalian sangat ingin membunuhku, maka aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Tiba-tiba tawa dingin terdengar dari udara tipis dan perasaan menakutkan merembes melalui udara yang suram. Wajah yang terhormat Tuan Tianqi tenggelam setelah mendengar tawa itu, dan dia menatap kehampaan dengan ekspresi jelek di wajahnya. Apa yang orang ini lakukan di sini? Dia bertanya-tanya. Kemudian dari kehampaan,
Sosok tua menampakkan dirinya dengan senyum menyeramkan tergantung di wajahnya yang keriput. Gadis kecil, kamu telah mengatakannya dengan benar, kita tidak perlu meminta persetujuan orang lain dalam hal yang kita lakukan, yang diperlukan hanyalah melakukannya tanpa penyesalan. Jika ada yang ingin menimbulkan masalah, maka kita harus membunuh mereka terlebih dahulu. Senyum kecil muncul di wajah Gu Ruoyun saat dia melihat sosok yang baru saja muncul dari kehampaan. Namun sebelum dia bisa menyapa lelaki tua itu, suara rendah Bai Xiangtian memotongnya. Tuan Racun yang terhormat, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Racun yang terhormat tertawa dingin. Aku memiliki hubungan persahabatan dengan Gubernur Kota Awan, dan telah datang ke sini untuk membahas beberapa hal, yang tidak aku duga adalah menyaksikan pemandangan yang begitu seru. Alam abadi tentu saja telah membuka mataku, 3 otoritas besar yang bermartabat tidak hanya menindas orang lain menggunakan kekuatan mereka dalam jumlah, para tetua akan menggertak yang muda, mereka bahkan mencoba menculik gadis kecil ini dan bertindak tanpa malu atas nama moralitas. Namun gadis kecil ini sangat mirip denganku ketika berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dia kemudian berbalik ke arah Gu Ruoyun, wajahnya yang dingin dan menakutkan tiba-tiba menunjukkan sedikit kehangatan, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Jangan dengarkan yang terhormat Tuan Tianqi gadis kecil, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Mengapa nasib daratan ada hubungannya denganmu? Kamu hanya hidup sekali jadi mengapa menghilangkan kesenangan balas dendam yang manis, tidak perlu membebani dirimu dengan hal-hal lain. Juga, tidak peduli apa, aku masih percaya pada janji yang telah kita buat beberapa waktu lalu, setelah kamu mendirikan organisasimu, tinggalkan aku posisi sebagai salah satu penatuamu. Hati Gu Ruoyun melunak, dia kemudian tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, aku pasti akan menyediakan tempat untukmu. Namun apakah kamu tidak takut menimbulkan murka alam abadi dalam mengikutiku? Apakah kamu tidak takut namamu akan tercatat dalam sejarah karena keburukan? Tuan Racun yang terhormat tertawa pelan. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah merasakan ketakutan. Bagaimana dengan alam abadi? Siapa yang peduli dengan 3 otoritas besar? Orang lain mungkin takut pada mereka, tetapi aku bahkan tidak pernah repot-repot memberi mereka pandangan kedua. Selain itu, jika kejahatanku dapat dihitung seperti koin pada seutas tali, tali itu akan penuh. Aku tidak perlu khawatir tentang reputasiku, jadi bagaimana jika namaku tercatat dalam sejarah karena fitnah? Aku hanya membunuh mereka yang pantas untuk dibunuh, aku tidak akan pernah membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah. Dia hanya pernah mengambil nyawa orang-orang yang telah menganiayanya, dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Meski begitu, masih banyak yang akan memamerkan kebenaran mereka, yang ingin memburunya dan membunuhnya. Kepala di antara mereka adalah anggota alam abadi. Baginya, yang terbaik adalah menikmati kesenangan balas dendam, daripada hidup dengan kepura-puraan seperti alam abadi. Yang terhormat Tuan Tianqi tertawa getir. Aku hanya berpikir demi perang iblis di masa depan, melihat kamu tidak ingin mendengarkan saranku, gadis Gu, maka aku akan menyerahkan keputusan kepadamu. Namun ingatlah, bahwa aku sebagai paman buyutmu, akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Aku mengerti. Gu Ruoyun tersenyum dengan tenang saat dia berbicara, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, yang terhormat Tuan Tianqi akan berada di sisinya, jika tidak, dia tidak akan secara pribadi menghabisi Si Yun. Dia telah melakukan itu agar dendamnya terhadap Kun Nan tidak akan terus tumbuh. Sedikit yang dia tahu, bagaimanapun, bahwa dia sudah menyimpan dendam besar terhadap Kun Nan.
Nona Gu, tidak banyak di antara para pemuda yang pantas mendapatkan kekagumanku. Kamulah satu-satunya. Penatua Jiu tersenyum. Meskipun aku setuju dengan yang terhormat Tuan Tianqi dan lebih suka kamu berurusan dengan orang-orang ini setelah Perang Iblis, aku tidak akan menghentikanmu untuk melakukannya. Di masa depan, jika kamu punya waktu, kamu bisa datang dan mengunjungiku di pengadilan neraka. Aku pasti akan memberimu perawatan terbaik. Penatua Jiu mungkin tidak terlalu memikirkannya saat ini, tetapi di masa depan, Guru Oyun memang perlu mengunjungi pengadilan neraka. Terima kasih banyak Penatua Jiu. Guru Oyun berkata sebelum perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah tampan Zixi. Zixi, lakukanlah, aku ingin setiap anggota alam abadi yang telah menunjukkan wajah mereka di sini dibantai. Zixi melengkungkan bibirnya membentuk senyuman, mata ungunya sedikit menyipit saat dia melihat orang-orang yang berkumpul di depannya. Tanpa peringatan, api ungu dalam jumlah tak terbatas naik dari kakinya, dan meledak ke sekelilingnya. Itu membakar gurun dari tanah dan menyelimuti kerumunan di dalam tungku yang menyala-nyala, kemudian suara iblis pria itu terdengar keras. Api pemusnahan dapat membakar hampir semua hal dan sulit dipadamkan. Aku akan membiarkan kalian semua menikmati rasanya di sini sekarang juga. Ketakutan mereka keluar dari pikiran mereka. Setelah dia berbicara, dia dengan lembut berbalik dan melihat dengan sakit hati pada gadis berbaju hijau yang berlumuran darah. Gadis kecil, setiap kali aku muncul, kamu selalu ditutupi bekas luka baru. Kapan kamu akan merawat dirimu sendiri? Guru Oyun tetap diam dan dengan lembut mengepalkan tinjunya saat dia menghela nafas. Setelah semua yang telah dikatakan dan dilakukan, kekuatanku masih belum cukup kuat. Jika aku cukup kuat, aku tidak akan dipukuli dengan begitu buruk oleh kehormatan bela diri itu. Tiba-tiba Qian Beiye mulai batuk dan meludahkan seteguk darah. Pemandangan itu mengejutkan Guru Oyun, dan dia buru-buru bergegas untuk mendukungnya. Xiao Ye, apa kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Qian Beiye menggelengkan kepalanya dan menatap wajahnya yang cantik dan halus, seolah-olah dia tidak pernah bisa berhenti melihatnya. Xiao Ye. Hati Guru Oyun menegang, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat menguasai hatinya. Itu menyebabkan dia mengencangkan pegangannya pada tangan Qian Beiye sampai tangan itu mulai bergetar. Xiao Yun. Qian Beiye tersenyum dan terlihat sangat luar biasa. Itu adalah senyuman yang bisa membuat semua makhluk hidup menjadi gila. Aku mungkin perlu pergi dari sisimu untuk sementara waktu. Pergi? Kenapa? Guru Oyun tercengang, dan dia tidak dapat menguraikan situasinya. Karena dia akan menjelaskan dirinya sendiri, tetapi kekuatan yang kuat mulai berbenturan di dalam tubuhnya, menyebabkan alisnya berkerut kesakitan. Wajahnya yang sudah pucat sekarang benar-benar kehabisan warna, sedikit darah di sudut bibirnya benar-benar memilukan. Xiao Ye. Suara Guru Oyun bergetar, kemudian, sebelum suara tangisannya menghilang, pria itu perlahan-lahan pingsan. Dia enggan menutup mata merah darahnya dan tampak seolah-olah dia telah jatuh ke dalam tidur abadi. Zixi, apa yang terjadi pada Xiao Ye? Guru Oyun dicekam kecemasan dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Gadis kecil. Zixi melirik Qian Beiye saat tatapan rumit melintas di matanya. Tubuhnya memiliki kekuatan kuat yang tersegel di dalamnya. Sebagai seorang amnesia, ia tidak dapat mengendalikannya. Sebelumnya dia berasumsi bahwa kamu sudah mati sehingga dalam kemarahannya, dia melepaskan kekuatan itu.
Namun karena dia tidak dapat mengendalikannya, kekuatan itu sekarang melawannya. Apakah ada cara bagi kita untuk menyelamatkannya? Guru Woyun dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia bertanya. Zixi menggelengkan kepalanya. Maaf, kekuatan di dalam tubuhnya terlalu kuat dan aku tidak bisa menekannya. Aku tidak bisa membantunya. Wajah Guru Woyun segera memutih seperti hantu. Jika bahkan Zixi tidak dapat melakukannya, maka tidak, pasti ada jalan. Zixi, aku tahu kamu akan menemukan jalan. Aku tidak peduli apa itu, aku harus menyelamatkannya. Mendengar ini, Zixi terdiam. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengangkat wajahnya yang tampan dan iblis. Ada jalan, tapi apa itu? Cengkeraman Guru Woyun di tangan Qian Bei semakin erat saat dia bertanya. Tanah yang dibuang. Mendengar ini, wajah yang terhormat Tuan Tianqi dan Tuan Racun yang terhormat berubah total, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Tanah yang dibuang, kamu ingin gadis ini melakukan perjalanan ke tempat seperti itu? Tidak mungkin. Tempat itu terlalu berbahaya, bahkan Tuan Sekte Roh pun tidak akan bisa menjamin bahwa dia bisa kembali dari sana hidup-hidup. Demikian pula mata Guru Woyun perlahan menjadi gelap juga. Tanah yang dibuang, aku pernah mendengar tentang tempat ini ketika aku mengunjungi rumah keluarga Xia. Sebidang tanah ini tidak berada di dalam daratan Roh Barat, tempat dia tinggal saat ini. Tanah yang dibuang terletak di perbatasan bersama antara daratan Roh Barat dan daratan Puncak Timur. Mereka yang tinggal di dalam tanah yang dibuang sebagian besar adalah buronan, dan di antara penduduk itu, tidak ada kekurangan pembudidaya di peringkat kehormatan bela diri dan di atasnya. Namun, untuk masuk ke tanah yang dibuang, seseorang harus mengatasi 10 cobaan mematikan, dan setiap percobaan umumnya hanya dapat dilalui setelah lolos dari kematian, jadi bisa dibayangkan orang seperti apa yang telah memasuki tanah yang dibuang. Zixi, aku akan pergi ke tanah yang dibuang. Apa yang harus aku lakukan setelah aku sampai di sana? Percikan tekad bersinar dari dalam mata Guru Woyun. Lupakan tentang 10 cobaan mematikan. Aku masih akan pergi bahkan jika ada 100. Dikatakan bahwa di dalam tanah yang dibuang, ada sebuah pohon yang dipenuhi dengan teratai neraka. Hanya setelah kamu mendapatkan teratai neraka, kamu dapat berharap untuk menyelamatkannya. Namun kamu hanya memiliki waktu selama 5 tahun. Jika tidak mendapatkan teratai neraka setelah 5 tahun berjalan, aku khawatir hidupnya akan dalam bahaya. Guru Woyun menarik napas dalam-dalam, dan berbicara perlahan. Di masa lalu Xiao Ye selalu melindungiku, kali ini giliranku untuk menyelamatkannya. Tidak peduli bahaya yang menungguku di tanah yang dibuang, aku tidak akan menyerah. Gadis kecil. Yang terhormat Tuan Tianqi mengerutkan alisnya dengan tidak setuju. Pasti ada cara yang lebih baik bagimu untuk menyelamatkannya. Tanah yang dibuang terlalu berbahaya. Itu bukan hanya karena ada banyak pembudidaya kuat yang tinggal di sana dalam jumlah tak terbatas. Mereka yang telah berhasil melewati 10 cobaan mematikan juga sedikit. Banyak yang jatuh pada percobaan pertama, oleh karena itu kita harus memikirkan cara lain. Zixi mengalihkan pandangannya ke yang terhormat Tuan Tianqi, dan menjawab dengan mantap. Hanya ada satu cara lain untuk menyelamatkannya selain yang ini, Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri, ini adalah keberadaan yang benar-benar mustahil, oleh karena itu, setelah mendengar ini, yang terhormat Tuan Tianqi tidak bisa berkata-kata, matanya menatap cemas ke arah Guru Woyun saat kata-katanya mengecewakannya.
Tuan Racun yang terhormat terdiam sejenak sebelum dia melihat Guru Oyun dan berkata, "Jika kamu benar-benar memutuskan untuk pergi ke tanah yang dibuang, aku akan tetap di daratan ini dan menunggumu kembali. Aku percaya bahwa pada saat itu, kita semua akan memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untukmu." Selain bakatnya yang luar biasa, gadis ini memiliki keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya. Jika ini orang lain, aku tidak berpikir peluang mereka untuk kembali akan sangat tinggi sama sekali. Tapi dia berbeda, renungnya. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana dia pernah menjinakkan naga putih besar tepat di depan matanya. Jika dia bisa menjinakkan seekor naga, apakah ada hal lain di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan? Bagaimana kalau kita memulai perjalanan kita ke tanah yang dibuang, gadis kecil? Zixi melirik Guru Oyun dengan tatapan aneh di matanya yang langsung pergi begitu saja. "Baiklah." Guru Oyun mengangguk. "Semakin cepat kita bergerak semakin baik. Kita akan membutuhkan sekitar setengah tahun untuk melakukan perjalanan dari sini ke tanah yang dibuang. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan." "Yang terhormat Tuan Tianqi, maukah kamu kembali dan memberitahu kakek dan nenek tentang situasinya? Aku akan pulang paling lama 3 atau 5 tahun. Memperhatikan desakannya, yang terhormat Tuan Tianqi menghela nafas dan tersenyum pahit. "Gadis kecil, apapun yang terjadi, kamu harus menjaga dirimu sendiri, berhati-hatilah." Guru Oyun tersenyum tenang, dengan lambaian tangannya, wujud tidur Qian Beiye tiba-tiba menghilang, kemudian dia berbalik menghadap Zixi dan berkata, "Zixi, kita bisa pergi sekarang." Zixi memandang Guru Oyun sekali dan berubah menjadi cahaya ungu, kembali ke pagoda ilahi kuno. Yang terhormat Tuan Tianqi mengerjap lalu menatap heran pada sosok gadis muda yang menghilang itu. Dia benar-benar tidak tahu kemana dia mengirim Qian Beiye. Gadis kecil ini, mungkinkah dia memiliki semacam harta karun? Namun sebagian besar harta penahanan hanya dapat menimbun benda. Kapan mereka merancang yang dapat menampung makhluk hidup yang bernafas? Tuan Racun yang terhormat mengejek dengan dingin dan mengarahkan tatapan menyeramkannya pada yang terhormat Tuan Tianqi. "Yang terhormat Tuan Tianqi, kamu membuatnya terlalu mudah bagiku saat ini. Baru saja aku memilih untuk tidak menagih hutangku darimu karena kehadiran gadis Gu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri dariku kali ini." Suara menakutkan itu langsung menyebabkan rambut yang terhormat Tuan Tianqi berdiri tegak. Tanpa sepatah kata pun, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah yang jauh. Kentut tua ini seperti orang gila. Selain itu, seluruh tubuhnya ditutupi dengan racun. Dia sulit dihadapi dan sulit disembunyikan, pikirnya. "Yang terhormat Tuan Tianqi, kamu akan mati hari ini." Tuan Racun yang terhormat mengejek dan mengejar yang terhormat Tuan Tianqi dalam sekejap. Segera, dua sinar cahaya menghilang ke langit dengan satu mengikuti yang lain. Ketika para penonton yang bersembunyi perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehat mereka. Berita pertempuran ini akan segera menyebar, dan mereka cukup beruntung untuk menyaksikannya dan bertahan hidup. Nama Guru Oyun selanjutnya akan menyebar jauh dan luas, bahkan keluarga Dongfang, yang hanya ikut bersamanya, bangkit karena reputasinya. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dia adalah seseorang yang berani membunuh anggota alam abadi, dan juga memiliki binatang spiritual di dekat pangkat kehormatan bela diri. Siapa yang berani memprovokasi iblis seperti itu? Anda mungkin bahkan tidak akan punya waktu untuk bersembunyi dari kemarahannya,
Karena itu, setelah kejadian ini, orang-orang yang cukup beruntung untuk menyaksikan pertarungan ini segera kembali ke keluarga masing-masing, dan memperingatkan mereka untuk tidak pernah memprovokasi iblis ini. Bahkan pekerja laki-laki kecil yang menjaga pintu keluarga Dongfang tidak boleh disentuh sama sekali. Siapa yang tahu seberapa jauh jangkauan iblis ini sebenarnya? Bagaimana jika bocah lelaki itu menerima bantuannya? Apakah itu berarti seluruh keluarga akan dimusnahkan? Iblis seperti dia pasti akan melakukan hal seperti itu. Jarak antara Gurwoyun dan gerbang kota tidak terlalu jauh. Dia bergerak cepat dan dengan langkah cepat, bahkan tidak repot-repot melihat tubuh anggota ordo kedokteran yang berserakan di tanah. Dia bergerak secepat angin dan segera mencapai gerbang kota yang tampak tangguh. Setelah meninggalkan tempat ini aku akan menuju ke tanah yang dibuang. Aku harus mendapatkan teratai neraka, tidak peduli apa. Tidak ada yang akan mengambil Xiao Ye dariku. Gadis muda itu berhenti di langkahnya dan menatap gerbang besar yang tampak sederhana. Mengencangkan tekad di matanya, dia bergumam. Xiao Ye, kamu harus menungguku. Aku tidak akan membiarkanmu tetap dalam tidurmu seperti ini.